Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah thumma amma ba'd. Taib ikhwan dan akhwat fillah. Ya, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita dari surat Al-Infitar. Kita akan masuk pada ayat yang kelima. Di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka tiap-tiap jiwa itu akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikannya. Di dalam ayat ini, jamaah sekalian, setelah Allah SWT bersumpah dengan beberapa makhluknya bahwa akan adanya kejadian yang akan menimpa para makhluknya, mulai dari langit terbelah, adanya yaitu bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap, terjadi tsunami yang besar-besaran. Manusia kemudian dibangkitkan dari kubur mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa semua itu adalah agar supaya setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia lakukan selama dia hidup di dunia. Di dalam ayat ini Allah SWT mengetahui, Allah SWT menghabarkan bahwasanya setiap jiwa akan mengetahui ma qaddamat wa akharat. Kata ma qaddamat wa akharat yang bermakna mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan. Di sini ada beberapa tafsiran para ulama. Yang pertama dia akan melihat seluruh keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Ditambah dia tidak sekedar melihat dan mengetahui kembali perbuatannya dulu, tetapi dia juga akan mengetahui balasan apa yang pantas dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi bukan hanya sekedar melihat catatan amal, ya, tetapi dia juga akan melihat balasannya, bahkan dia akan merasakan balasannya. Kalau dia amal kebaikan, dia dibalas dengan kebaikan, dia akan merasakan kebaikan tersebut berupa kenikmatan. Kalau amal keburukan, dia akan melihat catatan keburukan itu dan dibalas dengan keburukan, dia merasakan keburukannya berupa azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala, faliyadzubillah. Maka di antara tafsiran salaf terhadap ayat ini, ya, yaitu manusia akan mengetahui segala kebaikan yang pernah dilakukan. Begitu pula dia akan mengetahui segala keburukan yang pernah dilakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kebaikan dan keburukan itu di hadapannya dan dia tidak bisa mengelak. Dan anggota tubuhnya itu yang kemudian menjadi saksi, karena mulut ketika itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsir yang lain dari para ulama salaf adalah bahwa setiap jiwa mengetahui apa yang sudah dia kedepankan dan apa yang sudah dia akhirkan. Yang dikedepankan itu maksudnya adalah amalan-amalan yang dilakukan semasa hidupnya. Dan yang diakhirkan adalah amalan-amalan yang berjalan setelah dia meninggal. Nah, ini adalah kabar gembira bagi orang yang melakukan amalan-amalan yang kelak setelah meninggal dunia, amalan pahala, ya, itu akan terus mengalir. Kenapa? Karena dia melakukan amalan jariyah. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang dilaporkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min salasah, min shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Maka ketiga amalan ini, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan diamalkan oleh manusia, dan doa dari anak yang saleh, ketiga amalan ini adalah amalan yang diakhirkan meskipun dia meninggal dunia. Kenapa? Karena pahala yang didapatkan masih mengalir padahal dia sudah meninggal dunia. Maka banyak sekali amalan yang bisa diakhirkan. Misalnya seorang yang membangun masjid, pahalanya akan terus mengalir. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang terus sholat di masjid tersebut. Atau dia sekolahkan seorang anak ke pesantren,
dia biayai sampai kemudian menjadi dai, maka ketika si anak ini berdakwah, pahalanya mengalir kepada dirinya. Atau dia mencetak buku-buku agama yang dibagikan gratis. Lalu ada yang membaca buku tersebut, mengamalkan dari isi buku tersebut, maka seluruh amal soleh yang dikerjakan orang ini, ya, akan mengalir pahalanya kepada si pembagi buku tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Ada orang yang menggali sumur, sumur itu diwakafkan, maka selama sumur itu dimanfaatkan, pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Orang yang mendidik anaknya, jadilah anaknya anak yang saleh, bertakwa kepada Allah. Maka setelah dia meninggal, anaknya akan terus mendoakan sehingga pahala-pahala kebaikan mengalir kepadanya. Tentu kita semuanya jemaah sekalian menginginkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Sementara umur kita tidak cukup. Kita dibatasi umur kita hanya 60-70. Kata Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku hanyalah 60-70. Jadi umur kita tidak akan cukup untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kemampuan kita juga terbatas. Semangat kita pun turun naik. Iman turun naik. Karena itu ketika kita punya modal, lakukan amal-amal yang bisa terus mengalir meskipun sudah meninggal dunia. Inilah orang yang cerdas, yang bisa memanfaatkan amal-amal yang akan mengalir pahalanya. Sesungguhnya orang yang seperti ini adalah orang yang sangat bahagia. Sebaliknya, ada orang yang sangat menderita. Kenapa? Karena ya, dia melakukan keburukan yang dosanya mengalir. Jadi kalau kita tidak bisa mengajak kebaikan, maka minimal kita jangan mengajak seorang kepada keburukan, karena ketika kita belum bisa membuat pahala jariah, minimal jangan bikin dosa jariah. Karena kalau kita bikin dosa jariah, fal'iyadzubillah, ini kerugian yang teramat besar. Mereka orang-orang yang menyebarkan ilmu, mereka orang-orang yang menyebarkan keburukan. Ya, orang-orang yang menyebarkan keburukan atau mengajarkan keburukan kepada orang lain, ya, lalu orang lain itu mengerjakan keburukan tersebut, ya, misalnya mengajari seorang pemuda untuk minum khamar, ya, mengajari seseorang bermain musik misalnya, padahal musik ini haram hukumnya, atau mengajari ilmu-ilmu sesat, ya, misalnya ajaran manunggaling kawula Gusti, yaitu Allah menyatu dengan jiwa seseorang misalnya. Dan ternyata banyak pemuda yang ikut dengan amalan tersebut. Ya, maka selama pemuda-pemuda itu mengamalkan amalan kesesatannya itu, orang yang mengajarinya mendapatkan dosa. Ya. Nah, demikian pula orang yang dia suka mengajarkan ilmu agama sebenarnya, ya, tetapi dia juga mengajarkan keburukan, ya. Maka ya, orang yang demikian ini dia akan tetap mendapatkan pahala dosa jariah dari keburukan yang diajarkan kepada manusia. Nah, walaupun dia sudah mati sekalipun, sudah meninggal dunia sekalipun, ya, selagi keburukan itu dilakukan oleh manusia, oleh murid-muridnya, oleh orang lain, oleh orang yang mencontohnya, maka dosa daripada keburukan itu akan terus mengalir, ya. Atau mungkin dia pernah membuka tempat-tempat haram, membuka rumah-rumah perzinaan, dosanya terus mengalir padanya. Ini mengerikan sekali, ya. Nah, maka ya, yang terbaiknya adalah orang yang mereka bisa mendapatkan pahala jariah, bukan dosa jariah, ya. Karena ketika seorang mendapatkan dosa jariah, ketika dia sudah mati sekalipun, ya, maka dia akan terus mendapatkan dosa jariahnya, ya. Jadi ayat 5 ini menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat nanti setiap jiwa itu mengetahui apa yang dia kerjakan, yang baik, yang buruk, Allah Ta'ala beritahukan kepadanya, ya. Karena itu kita mohon taufik pada Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kemudahan untuk beramal-amal soleh dan meninggalkan segala keburukan. Ya, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersemangat untuk melakukan amal-amal cerdas, amal-amal yang bisa mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Nah, wallahu ta'ala alam, ini bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.